Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Extreme. Dan pada hari ini hari Sabtu ya, hari Sabtu weekend. Selamat weekend semuanya, happy weekend. Dan semoga seluruh teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan di hari Sabtu yang ceria ini kita akan mencoba membagikan kisah Ngunduh Jiwo. Wah, Pesugihan Prias Pengantin, karya dari Restu Wiraatmaja ini sudah masuk ke babak kedua ya, ke part kedua. Setelah teman-teman kemarin sudah saksikan part pertamanya, jadi metode pesugihan seperti ini juga baru saya dengar ya. Semakin menarik aja kisahnya, dan gak pakai lama-lama ya, kita langsung masuk aja ke kisahnya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, halo semuanya. Akhirnya kita bisa bertatap muka juga. Jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Ilo Extreme ini setiap jam 1 siang, jadi untuk Extreme Movie itu jam 7 malam, Ilo bercerita jam 10 malam, dan untuk Ilo Extreme jam 1 siang. Ya, nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya Ngunduh Jiwo part 2. Mode horor art misteri di desa Terjo Romo. Secara detail, orang tua dari Kusumawati menjelaskan terkait gejala-gejala yang dialami oleh anaknya sebelum kematian itu tiba. Setiap kejanggalan yang terjadi saat itu, JK dan kedua orang tuanya sudah merasakan hal yang aneh semenjak Wati sering dibawa ke tempat dari salah seorang prias pengantin suruhan dari kedua orang tua Bagus. Kami itu sebenarnya sudah menaruh rasa curiga semenjak Wati sering memakan bunga melati di tiap pagi hari, siang dan juga sore hari. Pasalnya, setiap kali kami menghidangkan makanan, dia itu selalu menolak dan justru memaki-maki kami dengan perkataan yang sangat menyakitkan. Terlihat jelas raut wajah keseriusan yang ditampakkan oleh kedua orang tua Wati dan juga JK saat menceritakan kejanggalan-kejanggalan yang menimpa kepada Wati sebelum kematiannya. Mereka menceritakan begitu emosional, sampai-sampai air matanya tidak terasa menetes begitu saja karena tidak ada tanggapan dari keluarga Bagus perihal kematian anaknya itu. Bukan hanya itu saja, mereka pun juga seolah akhirnya diasingkan semenjak Wati meninggal dunia. Keluarga Bagus tidak memberikan apapun kepada keluarganya dan bahkan tidak pernah lagi menengok rumahnya semenjak tragedi memilukan itu. Pak Sumardi dan Ibu Sumi sangat memahami apa yang dirasakan oleh kedua orang tua Wati dan juga JK. Ketidakterimaan yang begitu meledak saat kematian misterius yang menimpa Wati masih menjadi pertanyaan besar. Karena itulah, mereka pun akhirnya mempercayai dengan jelas bahwa hal ini dikarenakan keterkaitan benda-benda yang diberikan si prias pengantin kepada Wati sebelum ajal menjemputnya. Sama seperti cerita-cerita warga lainnya yang anak perempuannya juga menjadi korban. Mereka pun semua mengalami hal yang sama seperti Wati. Namun apa daya, mereka semua tidak memiliki kekuatan untuk bisa mengungkapkan kebohongan dan juga kebengisan dari keluarga Bagus terkait dengan praktik ilmu hitam yang dijalankan oleh keluarga besarnya dengan bantuan dari demit pengantin yang disebut-sebut sebagai sosok pembantu dari proses pesugihan yang dilakukannya. Lantas, apa ibu dan bapak tahu di mana rumah dari prias pengantin itu? Tanya Pak Sumardi. Keduanya hanya menggelengkan kepala. Mereka benar-benar tidak mengetahui atau bahkan diberitahu oleh orang-orang yang pernah menjadi bagian dari korban keluarga Bagus tersebut. Keberadaan dari si prias pengantin itu pun masih menjadi misteri. Tak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya kecuali hanya keluarga dari Bagus dan orang-orang yang nantinya akan menjadi tumbal. Kami tidak mengetahui tempatnya. Kalaupun kami tahu, kami pasti akan membakar jasadnya menjadi abu karena dosa besar yang diperbuatnya, ucap bapak dari Kusumawati ini. Pak Sumardi dan Bu Sumi pun saling menatap. Sepertinya mereka sudah cukup tahu terkait informasi akan kematian misterius yang terjadi pada setiap para pengantin yang meninggal tepat di hari pernikahannya atau berada di antaranya.
Nanti jika ada yang mau menikah, bisa tolong hubungi kami dulu ndak? Tanya Bu Sumi. Sebentar lagi bulan nikah, Bu. Pasti ada beberapa dari mereka yang memakai jasa perias pengantin itu. Jelas orang tua dari Kusumawati. Ya, memang benar, sebentar lagi akan memasuki bulan nikah. Bulan di mana orang-orang akan berebut untuk menggunakan jasa perias pengantin. Biasanya, orang-orang yang akan menggunakan jasa perias pengantin yang dimaksud mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena itulah, sebagian orang yang memang ingin menjadikan bulan nikah sebagai momentum pernikahannya, mereka pun tidak terlalu banyak untuk mengeluarkan pengeluaran karena untuk jasa rias pengantin yang dijajakan oleh keluarga bagus, termasuk jasa rias pengantin yang paling murah, namun memiliki kualitas yang sangat tinggi. Pak Sumarti dan juga Bu Sumi akhirnya meminta izin untuk berpamitan. Keduanya juga kembali menyampaikan rasa duka yang begitu dalam terkait 1 tahun kematian dari seorang gadis yang baik hati yang bernama Kusumawati. Pak Sumardi, Ibu Sumi, boleh nggak kami minta tolong? Tanya JK, adik dari almarhumah Kusumawati. Silahkan Cak Ganteng. Tolong, jangan ada korban seperti Mbak Wati lagi. Tolong bongkar kejahatan dari keluarga bagus. Kami itu bukan orang yang bergerak di bidang itu, Cak Ganteng. Kami berdua hanyalah seorang petugas yang biasa memandikan jenazah yang diutus oleh desa. Jika itu ada orang lain yang mungkin lebih mumpuni dibanding kami. Kalimat itu pun menjadi penutup dari mata JK, Ibu Sumi dan Pak Sumardi menemukan sebuah harapan. Ya, harapan akan terungkapnya kematian yang sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya. Namun lagi-lagi, sebelum Pak Sumardi dan Ibu Sumi berpamitan, orang tua dari Kusumawati memberitahukan hal penting terkait keberadaan dari si perias pengantin menurut laporan para warga. Tunggu sebentar Bu, Pak. Pak Sumardi dan Bu Sumi terhenti sejenak. Mereka berdua menunggu kalimat selanjutnya yang akan diucapkan oleh bapak dari almarhumah Kusumawati ini. Kalau saya tidak salah, saya pernah mendengar kabar dari warga sekitar jika Bagus akan menikah dengan salah seorang wanita tapi dari desa sebelah. Mungkin mereka tahu akan tempat tinggal dari tukang rias pengantin tersebut. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Ibu Sumi kepada bapak dari Kusumawati. Ya maksud saya, mungkin saja pernikahannya akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Dan yang saya takutkan wanita tersebut adalah tumbal dan selanjutnya. Mendengarkan hal tersebut, Ibu Sumi dan Pak Sumardi hanya mengangguk faham. Mereka berdua memang berniat untuk menghentikan hal tersebut. Namun, untuk siapa orang yang mampu menghentikannya, Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi akan melakukannya bersama dengan orang-orang yang mumpuni dalam bidang ini. Sekali lagi, saya minta tolong, jangan sampai ada korban yang sama seperti anak saya, pinta Bapakku Sumawati lirih. Ibu dan Pak Sumardi pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang tua Kusumawati. Terlihat dengan jelas keseriusan dari orang tua Kusumawati sampai-sampai air matanya berjatuhan tatkala mendengar kalimat itu seperti memberikan sebuah arti tersirat bahwa luka mereka belum juga kering dimakan waktu. Mereka semua berharap jika kematian dari Kusumawati dapat terungkap dan si pelaku bisa mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Matahari mulai tenggelam. Suasana mendadak menjadi gelap. Orang-orang di desa Tejo Kromo segera memasuki rumahnya masing-masing. Selama seharian penuh, mereka berada di luaran rumah. Akhirnya, mereka pun beristirahat untuk berkumpul bersama dengan keluarganya masing-masing. Besok kita harus ke desa sebelah, Bu. Bapak yakin mau ke sana? Ya jika pelakunya tidak ditemukan, lantas siapa yang akan menghentikannya? Dan atas kesepakatan dari mereka berdua, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk mendatangi desa sebelah pada pagi hari untuk segera menemui wanita yang nantinya akan dinikahkan oleh Bagus. Desa sebelah, Desa Wongso. Desa yang ditinggali oleh keluarga Dini. Tampak terlihat seorang wanita yang dikabarkan akan menikah sebentar lagi sedang melakukan gerakan-gerakan aneh di penghujung maghrib itu. Ia menari-nari di dekat kamarnya sembari menyanyikan lagu yang biasa digunakan untuk menyambut pengantin Jawa pada umumnya.
Dan di saat yang bersamaan, Ibu Sri dan juga Pak Terjo merasa aneh dengan perilaku anaknya yang tiba-tiba berubah. "Duk, kamu kenapa?" tanya Pak Terjo. Dan saat Pak Terjo menanyakan hal tersebut, Dini pun justru tersenyum, lalu tak lama kemudian dia menundukkan setengah badannya sembari mengatakan, "Aku ini sedang mengalami kebahagiaan. Sebentar lagi bulan pernikahan akan tiba." Pak Terjo dan Ibu Sri hanya terdiam saat anaknya mengatakan hal tersebut. Ya, mereka berdua benar-benar tidak mengerti terkait apa yang dikatakan oleh anaknya terkait bulan pernikahan. "Ibu, ayo ikut aku," ucap Dini sembari menarik tangan ibunya dengan kencang. Tangan Ibu Sri ditarik untuk menuju ke sebuah kamar. Ya, kamar yang terbuat dari anyaman bambu namun terlihat nyaman itu. Terdapat satu benda yang sangat berharga menurut Dini saat itu. Benda itu adalah cermin. Cermin yang berada di meja tempat dirinya merias menjadi sebuah benda yang sangat disenanginya kali ini. "Bu, aku cantik kan?" tanya Dini. Iya, Nduk, kamu cantik. Sebentar lagi aku akan dinikahi oleh seorang pria kaya, ganteng, dan juga mencintaiku sepenuhnya. Aku gak sabar ingin melihat pesta pernikahan itu, Bu." "Duk, kamu waras kan? Kamu gak lagi kepelet kan? Kok kamu aneh?" tanya Bu Sri. "Ibu, aku itu lagi bahagia. Aku lagi seneng banget. Aku lagi merasakan bahwa dunia sedang berpihak kepadaku. Dan karena itu, aku tidak berhenti untuk menari dan bercermin setiap hari." Ibu Sri yang melihat perubahan perilaku dari Dini hanya bisa bertanya-tanya dalam hatinya. Entah karena itu adalah sebuah kebahagiaan yang baru saja diungkapkan oleh anaknya atau ada hal lain yang menjerumuskan anaknya menjadi seperti itu. "Sudah, Nduk, bentar lagi maghrib. Gak baik bercermin kalau maghrib. Ayo kita sholat bareng-bareng." Dini pun kala itu tidak mengindahkan perkataan ibunya. Ia tetap saja bercermin dan tersenyum-senyum sendiri sembari memuji-muji kecantikan wajahnya yang tidak tertandingi oleh wanita-wanita lain di desanya. Setelah memerintahkan anaknya, Ibu Sri pun keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil air wudhu di kamar mandi. Namun, entah mengapa Ibu Sri merasa ada yang tidak beres atas perilaku anaknya yang baru-baru ini terjadi. Tidak seperti biasanya, Dini tidak pernah melakukan hal tersebut. Ia bahkan selalu menuruti apa yang menjadi kemauan ibunya, terlebih lagi jika melakukan sholat berjamaah. Wajar saja jika mungkin dirinya akan lepas lajang. Banyak sekali hal-hal menarik yang akan didapatkan tatkala seorang wanita jika ingin menikah. Ibu Sri pun mencoba untuk menyambut semua perilaku anaknya dengan berpikiran baik. Setibanya di kamar mandi, Ibu Sri pun segera berwudu. Di hadapannya sudah berdiri sebuah kendi berukuran besar yang sengaja diletakkan di dekat bak mandi dengan tingginya dibantu oleh sebuah dudukan yang sudah dibuat sebelumnya menyerupai kursi. Setiap kali dirinya sedang menengadahkan kedua tangannya untuk mengambil air yang keluar dari kendi itu, Ibu Sri selalu saja mendapati bunga melati di dalamnya. Loh, kok ada melatinya? Ibu Sri pun kemudian membuang air tersebut dan kembali menengadahkan tangannya ke arah mulut kendi untuk mengambil air wudhu yang kedua kalinya. Namun tetap saja, setiap kali air itu keluar dari dalam kendi, air itu membawa bunga melati sampai-sampai di lantai kamar mandinya sudah penuh dengan bunga melati yang entah dari mana asalnya. Ini melati dari mana? Dan karena penasaran, Ibu Sri pun lalu memeriksa bagian dalam kendi. Ia hanya ingin tahu siapa yang sudah meletakkan bunga melati di dalam kendi tersebut. Pada awalnya, Ibu Sri meletakkan tangan kanannya ke dalam kendi tersebut. Akan tetapi, tangannya justru malah mendapati benda aneh yang berada di dalamnya. Ya, ia seperti memegang sebuah benda yang halus dengan ukuran panjang seperti rambut. Apa ini? Ibu Sri pun mengangkat tangannya dan benar saja ada beberapa helai rambut yang sudah menempel ke jari jemarinya. Rasa penasaran Ibu Sri semakin membesar. Untuk kedua kalinya, Ibu Sri kembali memasukkan tangan kanannya ke dalam kendi yang berukuran besar itu. Dan saat tangan kanannya kembali meraba ke bagian sisi yang lain, Ibu Sri mendapati benda aneh yang berada di dalamnya.
Kala itu ia merasa seperti sedang memegangi sebuah wajah lengkap dengan bagian mulut, mata, hidung, dan telinganya. Dan saat dimana dirinya memegangi bagian mulut, ia benar-benar meyakini jika mulut yang ia pegang kala itu dalam keadaan menganga atau terbuka lebar. Hawa merinding langsung menyerang ke seluruh bagian tubuh Ibu Sri. Ia tampak tak percaya jika di dalam kendi itu terdapat kepala manusia. Karena dia tidak percaya, Bu Sri pun kembali mengangkat tangannya kembali. Sejenak ia menghela nafas sembari memperhatikan sekitaran kamar mandi. Dirasa sudah siap, Ibu Sri pun kembali lagi memasukkan tangannya ke dalam kendi dengan kedua kaki yang sudah berjinjit untuk memasukkan tangan ke dalamnya. Dan saat tangannya memeriksa ke seluruh bagian kendi, Ibu Sri kembali mendapati hal yang sama. Ya, ia menyentuh sebuah benda yang layaknya kepala manusia dengan rambut yang memenuhi sebagian dari kendi besarnya tersebut. Lalu, rasa penasarannya kembali ia arahkan untuk meraba ke bagian wajah, dan dengan memejamkan kedua matanya, tangan Ibu Sri kemudian meraba satu persatu bagian wajahnya dari bagian mata, telinga, hidung, dan terakhir adalah bagian mulut. Masih dalam kondisi yang sama, mulut yang dipegangnya itu dalam keadaan menganga terbuka lebar. Ia pikir ini hanyalah halusinasinya saja, karena jika memang itu adalah sungguh kepala manusia, tentunya bagian mulutnya akan tertutup di saat jari-jarinya menyentuh ke bagian yang sama. Akan tetapi saat kedua kalinya Ibu Sri menyentuh ke bagian mulut, tiba-tiba kedua tangannya merasakan ada yang berbeda. Di saat dimana dirinya bisa menyentuh bagian lain di mulut tersebut seperti gigi dan yang lainnya, tiba-tiba bagian mulut itu menutup dengan sendirinya. Ibu Sri terkejut, dan saking terkejutnya tangannya yang masih tersangkut di dalam kendi besar itu hingga membuat dirinya dan juga kendi besar itu terjatuh secara bersamaan. Ibu Sri tertimpa kendi tersebut hingga membuat dirinya jatuh pingsan di dalam kamar mandi. Keributan itu membuat Pak Terjo dan juga Dini langsung menuju ke arah kamar mandi. Dan saat dimana dirinya sudah berada di kamar mandi, raut wajah mereka berubah seketika. Yang dilihatnya sekarang adalah tubuh Ibu Sri yang sudah tergeletak di kamar mandi bersamaan dengan reruntuhan kendi yang telah hancur porak-poranda. Tubuh Ibu Sri dibawa menuju kamar. Bagian kepalanya mendapatkan perawatan khusus karena memang terdapat luka memar. Pak Terjo dan Dini merawat Ibu Sri, berharap jika Ibu Sri bisa menceritakan tentang apa yang terjadi sampai-sampai dirinya bisa mengalami tragedi tersebut. 1 jam lamanya mereka menunggu Bu Sri untuk terbangun. Akhirnya Ibu Sri pun siuman dan kembali sadar. Kini dia dapat melihat wajah suami dan anaknya dengan jelas. "Alhamdulillah, Ibu udah sadar," ucap Pak Terjo kepada istrinya. Ibu Sri pun meminta kepada suaminya untuk membangunkan tubuhnya agar bisa bersandar sembari menunggu Ibu Sri tersadarkan sepenuhnya. Dini pun memberikan teh buatannya yang sudah tidak hangat lagi kepada ibunya. Ibu Sri pun menerima teh tersebut dan langsung meminumnya hanya beberapa teguk saja. Ia pun kemudian memberikan teh tersebut kepada suaminya dan diletakkan kembali ke meja terdekat. Tangan kanan Ibu Sri langsung meraba-raba bagian kepalanya. Ia baru ingat jika maghrib tadi dirinya baru saja tertimpa sebuah kendi besar yang berada di dalam kamar mandi. Karena itulah ia merasakan sedikit pening di bagian kepalanya. "Bu, Ibu nggak apa-apa kan? Masih sakit nggak?" tanya Dini kepada ibunya. "Alhamdulillah, Ibu baik-baik saja, Dok. Tapi Ibu masih takut." "Loh, takut apa, Bu?" Ibu merasa jika di rumah ini ada yang tidak beres." Pak Terjo dan Dini pun hanya terdiam saat Ibu Sri mengatakan hal tersebut. Mereka berdua justru kebingungan dengan asumsi yang tercipta dari Ibu Sri setelah dirinya tertimpa kendi di kamar mandi. "Memangnya tadi pas Ibu di kamar mandi, apa yang terjadi?" tanya Pak Terjo. Pertanyaan itu tidak dijawabnya. Ibu Sri pun lebih memilih untuk bungkam dan tidak ingin mengatakan kepada suaminya. Ia hanya takut jika apa yang terjadi pada dirinya tadi hanyalah perasaan pribadinya saja. Hanya saja dirinya menjadi trauma. Dia mengalami trauma berat dengan bebauan melati yang ada di dalam rumahnya.
Pasalnya, setiap kali dirinya mencium bebauan melati, Ibu Sri akan mendapati hal-hal aneh yang berada di luar kendali dirinya dan di luar kebiasaan yang pernah dirasakannya selama bertahun-tahun berada di rumah. 5 hari sebelum pesta pernikahan, mentari kembali bersinar. Dan seperti biasa, Pak Terjo pun kembali menjalani kegiatan sehari-harinya sebagai petani. Kali ini, Pak Terjo hanya ditemani oleh Dini, sedangkan Ibu Sri, dia memilih untuk berada di rumah sendirian. Semenjak kejadian dirinya tertimpa kendi besar yang ada di kamar mandi. "Ibu di rumah saja, gak apa-apa kan?" ucap Pak Terjo kepada Ibu Sri. "Iya Pak, Ibu istirahat di rumah saja. Nanti Bapak sama Dini akan pulang cepat." Ibu Sri pun hanya mengangguk. Semenjak kejadian mengerikan yang menimpa dirinya, Ibu Sri lebih banyak untuk berada di dalam kamar. Sebelum pergi menuju ke sawah, Dini pun selalu ingat untuk melakukan lakon yang diamanatkan oleh Bima padanya. Ya, Dini harus memakan bunga melati dan menyisiri rambutnya dengan menggunakan sisir khusus. Kebetulan, saat itu pintu kamar sengaja ia buka dengan lebar. Tujuannya adalah agar Pak Terjo memanggilnya, Dini langsung bisa keluar dari dalam kamar tanpa harus membuka pintu lebih dulu. Namun, tatkala Dini sedang menyisiri rambutnya sembari bercermin, tiba-tiba dari cermin dia melihat seorang wanita mengenakan pakaian ala pengantin berjalan melewati kamarnya. Sontak, Dini segera membalikan badan dan langsung meletakkan sisir tersebut ke meja riasnya. Perlahan ia berjalan keluar dari kamar. Di luar kamarnya, dia sudah mendapati Pak Terjo yang sudah duduk di ruang tamu, dan karena penasaran, Dini pun lalu bertanya kepada bapaknya, "Pak, tadi ada yang lewatin kamar aku nggak?" "Gak ada. Bapak dari tadi nungguin kamu di sini, nggak ada yang lewat. Orang ibu kamu juga di kamar." Dini hanya terdiam. Ia kembali menengok ke arah belakang yang mana tepatnya berada di sekitaran kamar mandi. Bulu kuduk Dini merinding seketika. Dia merasa ada yang aneh di dalam rumahnya. Entah karena perasaan dirinya saja ataukah memang ada hal lain. Karena Pak Terjo yang sudah menungguinya, Dini pun langsung bersiap-siap dan merapikan semua peralatan yang diberikan oleh Bima. Selama Pak Terjo dan Dini berada di sawah, Ibu Sri berada di rumah seorang diri. Dia tidak berani untuk keluar dari kamarnya semenjak kejadian tersebut. Terlebih lagi, beberapa kejanggalan aneh yang dirasakannya benar-benar terasa begitu pekat. Dan benar saja, dari luaran kamar, Ibu Sri kala itu mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi menggunakan bahasa Jawa. Tubuh Ibu Sri bergetar saat mendengar suara nyanyian itu. Ia pun menyadari bahwa di rumahnya kini dia hanya seorang diri. Pak Terjo dan Dini sedang berada di sawah. Lantas, siapa wanita yang sedang bernyanyi di rumahnya tersebut? Untuk memecahkan rasa penasarannya, Ibu Sri pun memberanikan diri untuk keluar dari kamar dengan jalan yang sedikit tertatih. Ibu Sri terus melangkah ke arah sumber suara dari nyanyian seorang wanita yang begitu jelas ia dengar. Namun, saat dia melewati kamar Dini, ia mendengar suara wanita sedang menyanyikan sebuah kidung. Ibu Sri yakin jika sumber dari suara tersebut berasal dari kamar anaknya. Perlahan, Ibu Sri membuka pintu kamar Dini dengan tujuan untuk mengintip siapa wanita yang sedang menyanyikan kidung tersebut. Setelah Ibu Sri membuka sedikit pintu itu, ia melihat ada orang lain yang tengah berada di belakang kamar Dini. Seorang wanita dengan pakaian layaknya pengantin sedang merias wajah dan menyisiri rambutnya. Setelah itu, dia memakan bunga melati yang sudah disediakan di atas meja rias milik Dini. Wanita itu memakan satu persatu bunga melati sembari terus menyanyikan sebuah kidung Jawa. Perasaan Bu Sri semakin tidak enak. Ia hanya mengintip dari balik pintu. Ia tidak berani untuk sekedar menyapa atau masuk ke dalam kamar tersebut. Ada satu kejanggalan yang membuat Ibu Sri yakin jika wanita yang ia lihat itu bukanlah manusia. Saat wanita itu sedang bercermin, Ibu Sri melihat dengan mata kepalanya sendiri jika bayangan wanita yang ada di cermin itu tidak terlihat. Ibu Sri pun perlahan menutup pintunya dan berniat untuk kembali ke dalam kamar. Namun, saat dirinya hendak menutup pintu, tiba-tiba wanita pengantin itu mengucapkan sesuatu. "Nggak mau masuk dulu, Bu.
Jantung Ibu Sri pun langsung berdegup dengan kencang dari tangan hingga kaki. Semua langsung bergetar hingga membuat tubuhnya sulit untuk digerakkan. Bu Sri menundukkan wajahnya ke bawah. Keringat dingin mulai berjatuhan. Ia pun kembali menguatkan tangannya untuk menutup pintu. Akan tetapi saat pintu ingin ditutup, tiba-tiba ada sesuatu yang seolah menahan pintu tersebut untuk ditutup. Ibu Sri mulai merasakan hawa merinding yang begitu jelas. Dia merasa jika wanita pengantin itu kini sudah berada di dekatnya, dan benar saja saat Bu Sri mendongakkan wajahnya ke atas, betapa terkejutnya saat ia melihat sosok wanita pengantin dengan wajah yang benar-benar pucat dan kedua matanya yang menghitam sedang menatapnya sambil menahan pintu. Lalu tak lama kemudian wanita pengantin tersebut mengucapkan sesuatu. "Udah mau masuk dulu toh, Bu?" "Tidak." Ibu Sri pun segera melepaskan pintu tersebut dan berlari ke arah depan rumah. Sementara wanita pengantin itu, dia tertawa terbahak-bahak kala mendengar teriakan yang penuh ketakutan dari Bu Sri. Selanjutnya, Bu Sri pun berlari untuk menuju ke sawah seperti orang yang kesetanan. Ia terus berlari hingga menabrak orang-orang yang ada di sekitarannya. Saat Ibu Sri terjatuh, dirinya pun mendapati seorang wanita dan seorang pria beserta dengan anaknya yang semuanya mengenakan pakaian sangat rapi. "Maaf, maafkan saya," ucap Ibu Sri sebelum mengetahui siapa orang-orang yang ia tabrak. Seorang wanita yang ditabrak oleh Bu Sri pun langsung menundukkan badannya sembari memegangi kedua tangan Bu Sri. Apakah dia sudah datang? Ibu Sri yang mendengar suara itu pun langsung terdiam. Suaranya benar-benar sangat dikenali olehnya dan tampak familiar. Ya, saat dimana dirinya mendongakkan kepalanya ke atas, Ibu Sri terkejut bahwa yang ada di hadapannya kini adalah calon mertua dari Dini. Ya, Bunda Melati. Bunda Melati, apakah dia sudah datang? Siapa yang Bunda maksud? Bunda Melati tersenyum mendengar kepolosan yang tampak jelas dari wajah Bu Sri. Dan memang demikian, Ibu Sri tidak mengetahui siapa yang dia maksud. Akhirnya Bunda Melati pun membisikkan sesuatu ke telinga Ibu Sri dan kemudian mengucapkan kalimat yang membuat Ibu Sri ketakutan karenanya. "Demit manten." Bunda Melati tersenyum manis kepada Ibu Sri. Bagian pipinya mendadak menjadi merah merona hingga kedua matanya yang awalnya terbuka lebar kini menjadi tertutup seperti memberikan sebuah kepalsuan dalam menghidangkan makanan yang ingin ia berikan kepada tamunya. Jadi itu demit manten." "Shh, jangan kencang-kencang ngomongnya. Nanti anak saya tahu. Sekarang di mana Dini?" Di hadapannya kini sudah berdiri seorang pria asing yang belum pernah ia temui. Entah itu siapa, tapi Ibu Sri hanya mengenali dua orang yang sekarang ada di hadapannya. Dua orang tersebut adalah Bunda Melati dan juga Bagus. Sedangkan satu pria yang sedari tadi memandanginya dengan pandangan bengis masih berdiri terpaku sembari menghisap rokok kreteknya yang sangat menyerbak itu. Ibu Sri berusaha bangkit. Ia tidak mau menampakkan wajah ketakutannya kepada Bagus ataupun orang asing yang ada di hadapannya. Dan kali ini dia benar-benar diajarkan oleh Bunda Melati untuk berlaku dan senyum palsu untuk menghindari kecurigaan. Bagus, yang awalnya terdiam, kini dia menerobos maju ke depan. Ia pun kemudian mencoba untuk memapah langkah dari Ibu Sri yang sudah tertatih. "Ibu gak apa-apa kan?" tanya Bagus. "Tidak apa-apa, Ibu baik-baik saja. Terima kasih ya." Bagus memperhatikan luka di bagian kepala Ibu Sri. Ia tahu, mungkin semalam tadi calon mertuanya ini mendapatkan sebuah tragedi hingga membuat kepalanya menjadi terluka. Sampai-sampai harus ditutupi menggunakan kain perban. Ibu Sri pun mengantarkan mereka semua untuk menuju ke dalam rumah. Dan seperti biasa, ketika ada tamu, Ibu Sri pun langsung buru-buru untuk menuju ke bagian belakang rumahnya. Entah kenapa, di saat dirinya melewati kamar Dini, Ibu Sri masih merasakan merinding yang sama. Ya, ia masih teringat dengan jelas akan penampilan dari wajah sosok demit manten tersebut. Sejenak, Ibu Sri terdiam sembari menatapi kamar Dini. Tentu saja hal ini membuat Bagus dan yang lainnya bertanya-tanya. "Bu, ada apa ya?" tanya Bagus. Ibu Sri memegangi kepalanya. Ia berusaha untuk menolak segala ketakutan dan juga tekanan yang pernah ia rasakan beberapa hari terakhir ini.
Berbeda dengan Bunda Melati, ia tampak tersenyum dari kejauhan. Kali ini Bunda Melati benar-benar tahu di mana lokasi tempat demit manten itu berada. Ia pun kemudian melangkah mendekati Ibu Sri yang masih berdiri mematung di hadapan kamar Dini. Langkahnya tampak anggun hingga membuat Bagus dan seorang pria asing di sebelahnya merasakan jika ada yang tidak beres dengan cara berjalan dari seorang Bunda Melati. Setibanya di dekat Ibu Sri, Bunda Melati pun langsung memegang pundak Bu Sri dan mengatakan sebuah kalimat. "Aku tahu apa yang sedang kau takuti saat ini." Orang Jawa bilang, jika kamu takut akan pantangan, maka kamu juga akan merasakan hal itu. Kalimat itu seperti membuat keyakinan Bu Sri kembali dengan seketika. Ya, Bunda Melati sudah tahu apa yang ditakuti oleh Ibu Sri. Tatapan matanya yang begitu tajam membuat Ibu Sri pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke arah belakang rumah untuk menyiapkan hidangan bagi Bunda Melati dan yang lainnya. Beberapa menit kemudian, Ibu Sri pun kembali ke ruangan depan sembari membawa makanan dan juga minuman yang akan dihidangkan untuk Bunda Melati dan yang lainnya. Akan tetapi, dilihat dari cara langkah yang dilakukan oleh Ibu Sri, tampaknya ia merasa sedikit tertekan. Langkahnya seperti sedikit tergesa hingga membuat minuman yang ia bawa menjadi tumpah di bagian nampan. Kedua tangannya bergetar seperti menahan rasa takut. Belum lagi kedua matanya yang selalu menunduk ke bagian bawah. Ibu Sri benar-benar merasakan ketakutan terhadap sesuatu. "Monggo silakan," ucap Ibu Sri dengan nada yang rendah. Bunda Melati membuka tas yang kini sudah berada di pangkuannya. Ia pun kemudian mengambil sebuah kantong kresek berwarna hitam yang berisikan bunga melati. Baunya yang menyerbak membuat orang-orang yang ada di sekitaran merasa risih. Bunda Melati tidak peduli, cemilannya di waktu pagi haruslah menggunakan bunga melati dan kopi hitam bercampur dengan jajanan pasar. Serangkaian cemilan yang disiapkan oleh Bunda Melati mengundang perasaan aneh di setiap lubuk hati orang-orang yang melihatnya. Kopi hitam ini seperti jantungku, sedangkan bunga melati ia seperti darah yang mengalir tubuhku. Aku harus memakan dan meminum ini setiap pagi hari. Ya, Bagus tidak heran jika ibunya memang menyukai dua makanan yang sangat aneh tersebut. Sudah sejak lama, orang tuanya ini selalu menyajikan hidangan yang berbeda di saat memulai sarapan di pagi hari. Selagi Bunda Melati menyantap hidangan, Ibu Sri pun meminta izin untuk pergi ke bagian belakang untuk menuju kamar mandi. Akan tetapi, sebelum Ibu Sri bangkit dari duduknya, Bunda Melati tiba-tiba menyumpahi Ibu Sri dengan sumpah serapah yang mengerikan. "Jika tidak jiwamu yang terikat, maka sukmamu lah yang terjebak. Tidak sopan, tidak sopan sekali dirimu meninggalkan tamu yang sedang menyantap hidangan." Ibu Sri tidak mengindahkan perkataan tersebut. Ia tetap meninggalkan Bunda Melati dan melangkahkan kakinya menuju ke arah belakang rumah. Dirinya memang tidak ada urusan yang penting dengan Bunda Melati. Namun berbeda dengan Bagus. Bagus kala itu justru meminta kepada sang ibu untuk menarik kembali sumpah serapah yang baru saja ia ucapkan kepada calon mertuanya itu. "Bunda, aku minta tolong tarik sumpah serapah itu. Ibu Sri kelak akan menjadi mertuaku." "Jelas Bagus." "Kamu salah anakku, salah." Bunda Melati kembali menelan kembang melati lalu menyeruput kopi hitam kesukaannya sembari menatap kamar Dini. Kini ia sudah tahu letak keberadaan demit manten yang sudah tiba di rumah Ibu Sri. Dia tidak akan lama lagi hidup. Untuk apa dirinya dipertahankan seperti itu? Saat dimana Bunda Melati masih memperhatikan kamar Dini, tiba-tiba pandangan Bagus juga menuju ke arah yang sama. Dia merasa ada yang aneh dengan kamar calon istrinya tersebut. Dan benar saja, tidak berselang lama, pintu kamar Dini terbuka dengan sendirinya. Hawa merinding langsung terasa kuat di tubuh Bagus saat itu juga. Lalu, dari dalam kamar tersebut, terdengar suara gemerincing gelang dari tangan pengantin yang dibunyikan dengan sengaja. Bunda jangan bilang kalau ini... Kita tidak akan memiliki ikatan darah kepada siapapun, Nak. Terlebih lagi kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Warga desa sini dan sekitarannya selamanya akan menjadi tumbal. Ketakutan Bagus semakin membesar tatkala suara gemerincing itu kini sudah dekat dengan keberadaan pintu kamar. Dia yakin
Sebentar lagi akan keluar sosok yang ia ketahui sebelumnya, sosok yang pernah merasuki dua wanita yang merupakan istri dari Bagus sebelumnya. Ya, dua wanita tersebut bernama Rahayu dan Kusumawati. Rahayu, ucap Bagus. Di kamar Dini terlihat dengan jelas jari jemari dengan kuku-kukunya yang panjang dan runcing keluar dari bagian daun pintu disambut dengan suara gemerincik gelang. Akhirnya sosok demit pengantin keluar dengan menampakkan wajah yang penuh dengan dendam dan juga kebengisan. Senyuman yang menindas keberadaan Bagus membuat dirinya teringat kembali akan korban pertama dari praktek yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Ya, dia adalah Rahayu. Sosok itu menggerak-gerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri sembari tersenyum ke arah Bagus. Sepertinya Bagus adalah salah seorang yang sangat dikenali oleh sosok demi tersebut. Kau tambah cantik, Rahayu, ucap Bunda Melati kepada sosok wanita yang mengenakan pakaian pengantin yang kini sedang berdiri menatap mereka bertiga di depan pintu. Bu, ucap Bagus dengan ekspresi penuh ketakutan. Dia tidak percaya. Selama ini, sosok dari Rahayulah yang sering meneror dan menjadi alat serta wadah bagi demit manten. Semuanya dikendalikan penuh oleh Bunda Melati. Sosok demit manten tersebut bergerak ke arah belakang. Sepertinya ada sesuatu yang ingin ia lakukan atas perintah tuannya, yaitu Bunda Melati. Berbeda dengan Bagus, dia justru bergerak maju dengan tujuan untuk menghalangi kehendak dari demit manten yang ingin mencelakai Ibu Sri. Namun takdir berkata lain. Bunda Melati melarangnya dengan cara mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Sekarang kau boleh memilih. Siapa yang ingin kau selamatkan kali ini? Ucap Bunda Melati. Bu, ini sudah kelewatan batas, Bu. Dini atau ibunya? Bagus terdiam, ia bahkan tidak bisa mengatakan apapun untuk memilih pilihan yang diajukan oleh ibunya. Kejam memang. Dalam kehidupannya, Bagus hanya dituntut untuk memilih, sedangkan kedua orang tuanya dengan seenak jidatnya memainkan kehidupan dan kematian seseorang demi ambisi diinginkan secara pribadi. Sementara itu, Pak Sumardi dan Ibu Sumi menuju ke salah satu rumah warga. Dia berkeinginan untuk menanyakan terkait siapa warga yang nantinya akan dinikahkan oleh seorang pria kaya raya dari desa sebelah. Namun, sudah beberapa rumah warga yang ia kunjungi, tak ada satupun warga yang mengetahui terkait hal tersebut. Dan tiba saatnya ketika mereka berdua menemui seorang wanita tua yang sedang menyapu halaman rumah seorang diri. Wanita tua tersebut tampak cuek tatkala Pak Sumardi dan Ibu Sumi menanyakan terkait keberadaan wanita yang nantinya akan dinikahkan oleh seorang pria kaya raya dari desa Tejokromo. Leher wanita tua tersebut dilapisi dengan kain. Sangat aneh bagi Ibu Sumi dan Pak Sumardi yang melihat pemandangan tidak biasa di salah seorang warga yang ada di desa Wongso. Entah mengapa, keanehan di tiap orang-orang memiliki perbedaan yang sangat aneh. Permisi, Mbah. Kami ingin nanya terkait seorang wanita yang kelak akan menjadi pengantin di desa ini. Apa Mbah tahu? Tanya Ibu Sumi. Siapa namamu? Dan dari mana asal kalian berdua? Ada perlu apa kalian datang ke sini? Anu, nama saya Sumi dan ini suami saya Sumardi. Kami berdua ini adalah seorang lebe yang mengurus terkait pernikahan dan juga kematian orang-orang yang ada di desa Tejokromo. Kalian lebih dari desa sebelah. Betul, Mbah. Wanita tua tersebut terdiam. Dia kemudian menatap satu persatu wajah dari Bu Sumi dan Pak Sumardi. Tatapannya penuh dengan ketidaksukaan terhadap mereka berdua. Namaku Suryani. Panggil saja Mbah Sur. Baik, Mbah Sur. Wajahnya yang semula penuh dengan pertanyaan kini berangsur-angsur menjadi wajah yang penuh dengan intimidasi terhadap lawan bicaranya. Siapa yang menjadi ngunduh jiwa selanjutnya? Tanya wanita tua tersebut. Pak Sumardi dan Ibu Sumi saling menatap. Mereka tidak mengerti maksud dari kalimat wanita tua tersebut. Yang mereka tahu dalam istilah pernikahan di sukunya, ngunduh manten adalah sebuah kalimat yang tepat. Namun, dengan perkataan yang baru saja diucapkan oleh wanita tua tersebut, Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun hanya terdiam. Bahkan, mereka berdua kembali menanyakan apa maksud dari ngunduh jiwa. Unduh jiwo itu apa, Mbah?
Tidak ada jawaban yang terucap dari mulut wanita tersebut. Ia hanya memalingkan wajahnya ke bagian kanan dan kiri sekitaran rumah warga. Pak Sumardi dan Bu Sumi hanya menunggu jawaban yang mungkin saja akan menjadi kunci utama untuk mengungkapkan kebusukan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini. Mari masuk, pinta wanita tua tersebut. Pak Sumardi dan Bu Sumi pun mengikuti perintah yang disampaikan oleh wanita tua tersebut. Mereka berdua segera memasuki rumah sederhana yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Setibanya mereka di dalam rumah tersebut, Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun terkejut saat melihat dinding rumah tersebut. Hampir di setiap dinding rumah itu dipenuhi dengan foto wanita cantik nan jelita. Pak Sumardi dan Bu Sumi hanya memiliki satu pertanyaan. Di manakah wanita yang ada di foto tersebut? Mereka berdua pun kemudian dipersilakan untuk duduk. Sembari menatap gambaran dari foto-foto wanita itu, Ibu Sumi hanya terfokuskan pada salah satu foto yang sangat ia kenali. Foto tersebut adalah foto seorang wanita yang mengenakan pakaian pengantin dengan kedua tangan yang sedang menengadah ke arah depan. Dan ketika diteliti lagi, ternyata di bagian tangan tersebut terdapat beberapa buah bunga melati. Pak, ya Bu, wajah wanita ini mirip seperti sosok pengantin yang 1 tahun lalu menerorku. Maksudnya Bu, Pak, dia itu wanita yang meminta tolong padaku. Dia itu wanita yang selama ini aku cari. Wanita itu, dia seperti sosok wanita yang kita temui. Tidak berselang lama, si wanita tua yang dipanggil Simbah tersebut hadir sembari membawakan hidangan berupa makanan dan juga minuman. Ibu Sumi langsung merasa canggung. Ia menganggap dirinya sudah berlebihan terhadap apa yang sudah terjadi lama terhadap dirinya sendiri. Langkah kaki Simbah itu menuju ke sebuah meja kayu dengan ukuran setinggi paha orang dewasa. Ia meletakkan hidangan tersebut dengan penuh hati-hati. Tidak disangka, buah pikiran yang baru saja diucapkan oleh Ibu Sumi didengar oleh Simbah. Dia itu anakku, ucap Simbah itu. "Ah, maksud Simbah?" tanya Bu Sumi. Bu Sumi memperhatikan gerak-gerik si wanita tua itu. Ia pun kemudian terduduk di sebuah kursi yang mampu menghadap keduanya secara langsung. Salah satu tangannya masuk ke dalam kantong baju. Sepertinya ada sesuatu yang ingin ia beritahu terkait apa yang selama ini menjadi sesuatu yang sangat ditakutinya. "Bunga ini," ucap Simbah itu, sembari menunjukkan bunga melati kepada Pak Sumardi dan juga Bu Sumi. "Bunga ini adalah lambang dari ketulusan. Ketulusan cinta seorang wanita yang bernama Rahayu." Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun mendengarkan awal mula terjadinya ngunduh jiwo. Dia adalah anak yang baik, anak yang penuh dengan kesetiaan. Cintanya benar-benar sehalus sutra. Tapi sayang, dia harus menjadi korban dari perias pengantin itu. Ya, ternyata awal mula terjadinya ngunduh jiwa adalah saat dimana anak dari Mbah Sur yang bernama Rahayu didatangi oleh 4 orang asing yang bermaksud ingin menjadikan Rahayu sebagai calon menantunya. 2 dari keempat orang tersebut memiliki ikatan darah, sedangkan sisanya bukanlah pasangan suami istri, melainkan sebuah pasangan yang hanya dijadikan sebagai wadah ritual. Jelas Mbah Sur? Saya tidak memahami akan penjelasan Mbah Sur. Mbah Sur boleh jelasin lebih detail? Tepatnya saat dimana Rahayu akan dipersunting oleh salah seorang pria yang bahkan belum dikenalnya sama sekali. Rumah kami didatangi oleh 4 orang asing. 2 dari mereka mengaku sebagai pasangan, sedangkan sisanya adalah seorang ibu dan juga anak. Ibu Sumi pun di sini mulai memahami penggambaran yang diberikan oleh Mbak Sur terkait dengan latar belakang terjadinya ngunduh jiwo yang sudah memakan lebih dari 8 korban dalam 1 tahun terakhir. Mereka meminta kepadaku untuk mengikhlaskan Rahayu agar bisa dipersunting oleh seorang pria yang bernama Bagus. Basur saat itu tidak mengenal siapa mereka semua. Yang mereka tahu, salah satu dari mereka berempat adalah orang yang memiliki nama di desa Tejo Kromo. Dia adalah Bunda Melati.
Orang yang dikenal karena kemajuan usahanya yang begitu sangat pesat, dan saking pesatnya dia membuka usaha lain seperti perias pengantin yang nantinya akan menjadi usaha terbesar bagi kehidupannya. Pemaksaan yang dilakukan oleh Bunda Melati yang menginginkan gadis perawan bernama Rahayu ini sempat memperoleh kecaman dari Mbah Sur. Namun tetap saja keberadaan mereka tidak menguntungkan saat itu. Bunda Melati terus memberikan banyak penawaran terhadap Rahayu dan juga terhadap Mbah Sur. Mereka berdua diberikan penawaran dengan nilai yang cukup fantastis, di mana saat nantinya Rahayu akan dinikahkan dengan anaknya, Bunda Melati akan menjamin dan mensejahterakan kehidupannya dan juga kehidupan keluarga lainnya. Akan tetapi, tiba saat di mana 7 hari sebelum pernikahan dimulai, Rahayu kala itu selalu diperintahkan oleh Bunda Melati untuk mengunjungi rumah seorang perias pengantin yang bernama Biimah. Di sana juga, Bunda Melati meminta kepada Rahayu untuk memakan bunga melati yang kesannya harus mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh Bunda Melati dalam kesehariannya. Selain harus memakan bunga melati yang akan menjadi kebiasaan barunya, Rahayu pun juga diminta untuk menyisir rambutnya yang sudah diberikan serat bunga melati. Permintaan tersebut langsung disampaikan oleh Bunda Melati melalui perias pengantinnya. "Anakku selalu memakan melati di tiap pagi dan menyisiri rambutnya terus-menerus. Sampai akhirnya teror yang mengerikan pun terjadi saat itu juga," jelas Mbak Sur. Mbak Sur masih belum melupakan kenangan mengerikannya saat dimana dia melihat dengan jelas sosok demit manten yang merasuki tubuh anaknya secara perlahan. Rahayu selalu mengamuk di hari-hari menjelang pernikahannya. Dia hanya memakan bunga melati di setiap pagi, siang, dan menjelang tidur. Aku sendiri pernah mendapati demit manten itu hadir tepat di belakang tubuh Rahayu saat ia sedang menyisiri rambutnya. Bisa dibilang, sosok demit pengantin itu akan merasuki tubuh korbannya secara perlahan-lahan dengan media bunga melati yang sudah diberikan oleh Bunda Melati kepada Bima, lalu diserahkan kepada calon tumbal. Sosok tersebut akan merasuki tubuhnya sampai dengan hari pernikahan tiba. Basur pun terus menceritakan perjalanan Rahayu hingga detik-detik di mana hari pernikahannya akan tiba. Dirinya menyaksikan banyak sekali kejanggalan saat hari pernikahan Rahayu dengan seorang pria yang bernama Bagus, dan saat pernikahan tiba, Basur merasakan ada yang tidak beres. Keluarga dari mempelai pria hanya bisa dihitung dengan hitungan jari, sedangkan orang-orang yang berada di pihaknya melebihi dari mempelai pria. Dengan perbedaan jumlah seperti ini, Basur pun terlihat ada yang tidak beres dengan praktek pernikahan yang dilakukan oleh keluarga dari Bagus itu sendiri. Dan kejanggalan lainnya adalah saat pernikahan tiba, orang yang menikahkan Rahayu dan juga Bagus adalah bagian dari keluarganya sendiri. Orang tersebut adalah seorang pria asing yang selalu bersama dengan Bunda Melati. Dan bukan hanya itu saja, setelah akad nikah diucapkan, kesurupan massal pun terjadi saat pernikahan Rahayu dan Bagus telah usai. Sebanyak 10 orang dari pihaknya mengalami kesurupan dan mengamuk-ngamuk tidak jelas. Kekacauan pun tergambar dengan jelas. Basur hanya bertanya-tanya mengapa dirinya tidak terkena gangguan tersebut. Ia berpikir bahwa Bunda Melati telah menyiapkan ini semua. Mereka menjadikan ke-10 orang ini benar-benar kehilangan akal untuk menutup semua aib-aib buruknya selama pernikahan antara Rahayu dan Bagus berlangsung. Dan lagi-lagi, orang yang mampu menenangkan dan menyelesaikan itu semua adalah Bunda Melati. Bunda Melati memberikan bunga melati dan menyuruh kepada orang yang sedang mengalami kesurupan itu untuk memakannya. Dan dengan terpaksa, sebanyak 10 orang yang mengalami kesurupan harus menelan mentah-mentah bunga melati tersebut. Ibu Sumi masih tidak percaya dengan tragedi semacam itu. Oleh karena itulah, dirinya merasakan ada yang janggal karena dia dan juga suaminya adalah seorang lebe. Mana mungkin dirinya tidak mengetahui akan pernikahan yang terjadi di sekitaran desa Tejokromo. Apakah pernikahan mereka sengaja ditutup-tutupi? Tanya Bu Sumi kepada Mbak Sur. Benar,
Mereka menutup itu semua. Mereka tidak ingin jika praktik ilmu hitamnya terbongkar, dan karena itulah orang yang mengetahui ini semua adalah orang-orang yang selamat dalam pernikahan itu berlangsung. Jelas Mbak Sur? Hanya orang-orang yang selamat. Maksudnya, tanya Pak Sumardi. Mereka yang mendatangi acara pesta pernikahan tersebut rata-rata akan hilang akalnya. Apakah kau tahu kenapa di desa ini tidak ada yang tahu tentang pernikahan tersebut? Ibu Sumi dan Pak Sumardi saling menatap satu sama lain. Mereka belum memahami apa yang menjadi teka-teki dari pernikahan yang dilakukan oleh keluarga dari Bunda Melati. Mereka semua tidak akan bisa menjawab akan hal itu karena saat tragedi berlangsung, akal mereka dihilangkan sementara. Jadi, ketika kesurupan itu berlangsung, gunanya itu adalah untuk benar, untuk menghilangkan pikiran mereka agar tidak bisa membocorkan praktik pernikahan yang dilakukan oleh keluarga iblis tersebut. Obrolan terhenti sejenak. Basur memegangi tangan Ibu Sumi dengan tatapan yang sudah berkaca-kaca. Basur mengatakan sesuatu kepada Ibu Sumi. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian berdua. Cap Basur. Apa itu Mbah? Tanya Ibu Sumi. Basur pun kemudian membuka kain yang menutupi lehernya. Ia kemudian membeberkan satu fakta terkait apa yang terjadi padanya selama teror demit manten itu terjadi. Jika salah seorang keluarganya sudah mengetahui akan penyebab dari demit manten merasuki calon pengantin, maka demit manten tersebut akan berusaha penuh untuk membunuh orang itu. Ibu Sumi yang melihat itu pun menjadi terkejut. Dia benar-benar kaget kala melihat luka mengerikan tepat di bagian tengah leher Mbak Sur. Sembari meneteskan air mata, Mbak Sur pun menyampaikan permintaan terakhirnya kepada Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Aku minta satu hal kepadamu. Tolong hentikan praktek pernikahan ini. Selamatkan korban terakhir dan keluarganya. Sebentar lagi bulan pernikahan akan tiba. Tapi bagaimana kami menyelesaikannya, Mbah? Kalian harus membunuh inangnya. Di rumah Dini, Bagus masih menunggu Ibu Sri yang sudah berada lama di bagian belakang rumahnya. Ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada calon mertuanya tersebut tatkala demit manten menuju ke arahnya. Dan tidak berselang lama, muncul seorang wanita tua yang sedang berjalan sempoyongan sembari memegangi lehernya yang sudah penuh dengan darah. Di tangan kanannya sudah terpegang pisau dapur dengan lapisan darah yang berada di ujungnya. Bu Sri, jangan ke sana Bagus. Tapi Ibu Sri tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya ambruk tepat di dekat kamar Dini. Saat tubuhnya ambruk, Bagus melihat dengan jelas ada sesuatu yang keluar dari tubuh calon mertuanya tersebut. Ternyata Ibu Sri baru saja dirasuki oleh sosok demit manten yang menjadi peliharaan Bunda Melati. Entah apa tujuan dan keinginan dari Bunda Melati sampai-sampai dirinya menginginkan kematian dari Ibu Sri. Ketakutan dari Bunda Melati sendiri hanyalah satu, ya, Ibu Sri adalah orang yang sudah mengetahui penyebab orang-orang yang nantinya akan menjadi wadah dari demit manten tersebut. Bagus pun langsung merangsek maju ke depan untuk membantu calon mertuanya tersebut. Ia tidak memperdulikan lagi apa kata orang tuanya jika memang itu adalah hal terlarang baginya. Bu! Dengan terpaksa, Bagus langsung menggotong tubuh Sri untuk menuju ke kamar. Ia pun segera mencari kain untuk menutupi pendarahannya. Ia tidak rela jika mertuanya harus meninggal dunia karena ulah sang ibunya sendiri. Hari yang kelam bagi Bu Sri. Dia menjadi orang incaran dari Bunda Melati karena telah mengetahui sesuatu yang nantinya bisa menjadi pembongkar dari aib-aib Bunda Melati itu sendiri. Setelah pendarahan Ibu Sri terhenti, Bagus pun meninggalkan Ibu Sri seorang diri di dalam kamarnya. Kehadiran Bunda Melati ternyata memberikan sebuah peringatan kepada Bu Sri untuk tidak mencampuri keinginannya di atas keinginan tahuannya terkait apa yang nantinya terjadi kepada putri kesayangannya, Dini.
Sebelum meninggalkan rumah Busri, Bunda Melati berjalan ke arah kamar Dini. Ia pun kemudian membuka pintu kamar Dini, dan saat pintu kamar Dini terbuka, Bunda Melati langsung tersenyum begitu ia menatap cermin. Kala itu, ia melihat seorang pengantin sedang merapikan rambutnya dengan menggunakan sisir yang sudah dilapisi dengan serbuk melati. Tinggallah di sini lebih lama sampai hari pernikahan tiba. Rahayu, sebentar lagi aku akan mendapatkan penggantimu, ucap Bunda Melati. Mereka pun lalu pergi meninggalkan Ibu Sri seorang diri di dalam rumah. Sembari berjalan ke arah mobil, Bunda Melati pun menaburkan melati ke sekitaran jalan. Ia merasa jika hari ini sangatlah indah, karena ia bisa melihat tetesan darah yang bercampur dengan harumnya melati. Suatu saat, melati-melati ini akan berubah warna menjadi merah merona layaknya darah. Dan setiap orang yang terikat akan terperangkap. Selesai. Wow, luar biasa, kisah yang sangat menegangkan dan seru banget ya. Restu ini nggak kaleng-kaleng kalau bikin cerita nih, Mas Restu. Halo Mas Restu. Kisahnya keren banget dan misteri ini mencoba dikuak ya oleh oleh pasutri yang merupakan Lebe. Jadi Lebe ini adalah teman-teman seseorang yang membantu pemerintah desa dalam perlangsungan pernikahan, dalam acara prosesi kematian. Jadi itu yang disebut Lebe. Jadi ada beberapa daerah yang menyebutnya dengan kata itu. Ada beberapa daerah juga yang menyebut ada macam-macam ya, ada Mudin. Jadi macam-macam sih. Kalau di Jakarta sendiri ya nggak ada penyebutan khusus, yang menikah ya penghulu, itu aja sih. Dan di sini sosok Bunda Melati ya. Bunda Melati ini di part kedua ini bener-bener dimunculkan dan digambarkan sebagai antagonis banget nih. Semakin seru aja kisahnya, dan pastikan buat besok hari Minggu jangan sampai ketinggalan part ketiganya. Oh iya, ada yang nanya juga sampai part berapa Bang Ilo? Pokoknya kita akan membuat seminim mungkin. Kita akan membuat seminim mungkin, dan ini prediksi saya sih antara 5 part mungkin ya. Kita usahakan 5 part selesai, jadi nggak terlalu panjang buat teman-teman. Ya, mungkin buat teman-teman yang punya komentar lain ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, di-share juga boleh ya ke teman-teman yang lain agar yang lain juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat yang baru bergabung atau buat yang sudah sering nonton nih tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dulu tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin ada yang punya kisah horor misteri ya dari pengalaman pribadi dan berdasarkan dari kisah nyata, silakan jika memang ingin dibagikan bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon yang ada di bawah sini ya, 0878 4509 4752. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara voice note boleh, senyamannya teman-teman aja ya. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum kami sempat bawakan, harap bersabar ya, karena memang harus ada melewati proses penggarapan dulu agar lebih nyaman didengar sama teman-teman yang lain. Ya, itu aja dari saya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah setia ya di channel-channel kami, di ketiga channel kami. Karena kalian lah, karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah, apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.